Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Mang Cep Icek, apa kabarnya? Balik lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa, sebuah program yang tentunya diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, memberikan ruang untuk kita bisa mengenal lebih dekat lagi dengan insan-insan adiaksa seputar tugas, fungsi, dan capaian kinerja dari kejaksaan yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Bersama saya HGK Indi. Dan saya Seva Remanda yang akan menemani Mang Cep Icek tentunya di Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa kembali hadir di tahun 2025. Tentunya kita akan membahas kinerja-kinerja tusi dari kejaksaan, dari insan-insan adiaksa yang terus bekerja sepenuh hati untuk mengamankan, Betul, ya, memberikan keadilan pastinya keadilan, ya pada masyarakat. memberikan keamanan, kenyamanan untuk masyarakat Kota Palembang. Betulnya, jadi tetap stay tune di setiap program Jaksa Menyapanya karena di setiap sesinya ini punya insight-insight tersendiri yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat supaya ada satu pepatah dari Kejaksaan Niasi, kita harus kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, jadi harus paham hukum dulu ya. Itu pepatah dari Sungai Jeruju, Cak. Oh bukan dong, itu Bukan, ya? di dunia kejaksaan ya. Anda lupa udah lama ya nggak sih Jaksa Menyapanya? Wah, ini luar biasa sekali ya. Ya, Dan betul. tentunya Mang Cep Icek, Hagai, Yap. hari ini kita luar biasa sekali menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, sangat berpengalaman, Yes. dan ini katanya ini pecinta sepak bola Juventus. Oh iya. Dan sebagian masyarakat pasti udah tahu nih Viralnya dengan Juventus ini lah ya. viral nian ya. Langsung kita sapa saja Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang Pak Hutamrin SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mamang Bice, ayu kakak-kakak, ponaan dulur-dulur galuh-galuhnya. Wah. Salam kangen dari kami kepada seluruh masyarakat Kota Palembang. Wah, ini luar biasa ya. Memang kami, kalau tadi Bapak Hutamrin bilang salam kangen, kami selalu kangen dengan gebrakan-gebrakan baru yang ada di Kota Palembang nih, dari Kejari Kota Palembang, Bapak. Iya. Tentunya, tapi sebelum kita mengenal apa sih Kejari Palembang, terus ada program-program unggulan apa, hari ini tema kita adalah peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam mewujudkan capaian keadilan. Yap. Jadi sebelum masuk lebih jauh kita Ya. akan kenalan dulu dengan profil dari beliau ini Betul. ya. Jadi Pak Hutamrin ini sebelum dari pastinya di Kejaksaan Negeri Palembang pasti sudah melalang buana wah di Nusantara ini biasanya ya. Dan mungkin boleh diceritain dikit nih Pak perjalanan karirnya di dunia kejaksaan ini, start dari tahun berapa, di mana sampai dengan sekarang? Yo, aku terangkan sedikit. Ya. Aku ini asli daripada Palembang, Oh, ya kan? Aku lahir di Lampung, tapi mbak aku wong Kumring, uma aku wong Lahat. Jadi aslinian bahasa Palembang nih, ya kan? Aku mulai berkarir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pertama kali tahun 90 diterima, kemudian tahun 2000 aku pindah ke Tanjung Pinang. Selama 1 tahun 3 bulan Tanjung Pinang, pindah ke Batam. Batam 2 tahun 3 bulan. Pindah lagi ke Tanjung Balai Karimun, segitiga emas di Kepri itu. Ya. Lah aku lalui. Pindah ke Lampung, jadi Kasipenkum. Jadi untuk wartawan, kawan akunian, kawan gawi. Ya. Dari Kejaksaan Tinggi Lampung pindah ke Jakarta Timur. Kemudian pindah lagi ke Pusat Pemulihan Aset dulu namanya. Sekarang berkembang naik menjadi Badan Pemulihan Aset. Selanjutnya aku pindah ke Nusa Tenggara Barat. Menjadi Kabak TU di sana sekitar 2 tahun. Pindah pertama kali jadi Kepala Kejaksaan Negeri di Lampung Selatan, balik lagi ke Lampung. Setelah dari Lampung Selatan pindah ke kota Kabupaten Cirebon. Nah, situ kemudian masuk lagi ke Lampung, jadi asisten tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung selama lebih kurang 11 bulan. Masuk ke intelijen Kejaksaan Agung selama 1 tahun dan sekarang menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kota
Palembang. Itulah perjalanan aku. Luar biasa ya Pak ya. Jadi Alhamdulillah. putra asli Sumsel nih Pak. Asli Sumsel aku. Asli Palembang, asli Sumsel, tapi bukan bujang Palembang. Bukan. Putra asli Sumsel, ini luar biasa sekali. Ini putra kebanggaan, putra daerah, putra Yap. kebanggaan Sumsel. Namun ini kayaknya baru pada saat menjadi kejari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, baru di Palembang. Baru di inilah. Sumsel. Iya, baru inilah aku bertugas di wilayah Sumatera Selatan. Belum setahun ya Pak? Lah 7 bulan. Sih 7 bulan, luar 7 biasa. bulan. Nah Pak, sedikit pengenalan dari struktural organisasi dari Kejari Palembang sendiri nih Pak, boleh di-spill sedikit ke masyarakat? Ya, Kejaksaan Kota Palembang itu terdiri dari ada 6 bidang. Pertama adalah pembinaan. Pembinaan ini yang mengurusi SDM. SDM di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Kemudian bidang intelijen. Intelijen itu bertugas mengamankan baik internal maupun eksternal di kejaksaan. Kemudian mengawasi juga personilnya maupun segala yang berkaitan dengan penegakan hukum di Kota Palembang. Ada lagi namanya bidang tindak pidana umum. Bidang tindak pidana umum itu mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Gitu. Ada bidang tindak pidana khusus. Bidang tindak pidana khusus yang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dalam perkara-perkara tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi ataupun kepabianan yang diserahkan oleh bagian ataupun kepabianan cukai. Ada lagi namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Perdata dan Tata Usaha Negara itu bekerja sama dengan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan. Baik antara pemerintah dengan swasta ataupun pemerintah dengan pemerintah yang lain. Kita sebagai penengah untuk menyelesaikan dalam proses persidangan atau litigasi maupun non-litigasi, yaitu di luar persidangan. Ada lagi namanya penyelesaian barang rampasan. Inilah yang tugas terakhir untuk menyelesaikan baik perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang berkaitan dengan barang-barang bukti yang akan dikembalikan, yang akan disita, yang akan dilelang. Inilah ujung tombak setelah putusan perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu ada 6 bidang. 6 bidang dan dikepalai dan juga di manage dengan begitu baik oleh Bapak Kajari, Pak Hutamrin ya. Luar biasa. Nah Pak, sedikit kita langsung saja, mungkin masyarakat juga cukup penasaran dan sudah tidak asing sebenarnya melihat muka dari Pak Kajari Dewek karena cukup viral beberapa waktu yang lalu dan kembali muncul mungkin semingguan belakang, 1-2 minggu ke belakang terkait dengan satu permasalahan di tentunya dari tindak pidana khusus ini Pak ya. Yeah. Yang kita tahu ada nama-nama besar yang ada. Nah seperti apa nih Pak terkait dengan kasus yang baru-baru terjadi ini? Ya, kami menerangkan untuk yang baru 2 minggu yang lalu Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap mantan wakil wali kota Kota Palembang, inisialnya FA, dan suaminya inisial D, di mana ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Kami melakukan penyidikan sejak bulan Agustus yang lalu. Kemudian berkaitan dengan pilkada, kami menghentikan sementara proses penyidikannya. Setelah pilkada selesai, maka harus kami tuntaskan tugas kami ini, di mana sudah puluhan saksi yang kita periksa dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh saksi-saksi cukup lengkap.
baik dokumen digital maupun dokumen secara hard copy-nya maupun barang-barang bukti yang lain. Berdasarkan hasil penyidikan, sudah kita temukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 2 orang ini menjadi tersangka. Di mana secara berjenjang kami juga membuat laporan tentang perkembangan ataupun hasil penyidikan kami secara berjenjang ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang diteruskan ke Kejaksaan Agung. Jadi semuanya transparan kita lakukan. Tidak ada yang kita tutupi dan tidak ada kriminalisasi dalam proses penanganan ini. Mutlak adalah penegakan hukum. Demikian dari kami. Betul. Berarti ini Kejari Palembang sangat mengedepankan transparansi. Betul. Dalam semua perkara-perkara yang ada di Kota Palembang ya Pak ya? Alhamdulillah semua apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, kita transparansi. Baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan yang kami laporkan secara berjenjang. Tapi tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah sampai dengan ada putusan yang ingkrah yang punya kekuatan hukum yang tetap. Baik, ini luar biasa Dan sekali. Kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang melibatkan nama-nama besar yang ada di Kota Palembang. Kita tahu beberapa waktu lalu dengan baju Juventusnya Bapak melakukan OTT juga pastinya ya, dan itu yang cukup viral sampai ke nasional, semuanya tahu, wah luar biasa Kejari Kota Palembang. Nah, apakah memang tidak ada tekanan ataupun intervensi nih Pak dalam melakukan proses hukum terhadap para big names ini Pak? Seperti apa dalam berjalannya? Sepanjang kita melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan transparansi, tidak ada yang kita tutupi, maka kita tidak akan ada yang melakukan intervensi kepada kita. Sekarang ini kita diibaratkan suatu ikan yang di dalam akuarium yang nampak dari segala bidang. Sudut pandangnya pasti akan melihat. Seperti saya katakan tadi bahwa kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tidak mengada-ada dan tidak diada-adakan. Kunci utama sana. Perubahan sudah mendekati kebaikan. Kami melaksanakan tugas berdasarkan amanah daripada pimpinan yang insya Allah tetap kami laksanakan sampai dengan saat ini. Dan sesuai dengan SOP pastinya untuk kebaikan masyarakat yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Seperti ikan dalam akuarium yang terlihat oleh semua orang. Kalau ASI ikan dalam kolam ya. Sedikit yang juga semuanya. Kalau ASI ada ikan yang paling kucinta. Ikan apa tuh? Ikan podcast. Oh iya. Iwak podcast. Udah lama Iwak podcast ya. Baik, ini luar biasa sekali. Dan untuk intermezzo saja, Mang CBC, jadi Iwak Podcast itu adalah salah satu program unggulan dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang yang menjadi barometer juga untuk seluruh kejaksaan negeri dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Karena dengan Iwak Podcast kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa juga, memberikan informasi-informasi juga kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Palembang itu sangat terbuka untuk sharing. Terus ada juga salah satu program unggulan dari Datun itu bisa ngobrol, sharing bareng, dan itu gratis ya Bapak ya. Ini luar biasa sekali dan itu akan kita bahas di episode lainnya bersama dengan Kasih Datun dari Kejari Palembang. Nah, by the way Bapak tadi Hagai sudah menyinggung tentang Juventus. Iya, betul. Ini sangat-sangat viral karena ubur-ubur ikan lele OTT le. Wih, wah, itu luar biasa sekali. Tapi jangan kemana-mana, kalau bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih Mang Cebice, Mirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa dan tentunya ini masih bersama dengan Hagai dan Asi, masih bersama dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Bapak Hut Tamrin SHMH.
Di segmen pertama kita sudah membahas profil beliau yang sudah melalang lintang di seluruh Nusantara. Ini luar biasa. Putra Sumsel yang baru 7 bulan kurang lebih berkarir balik kampung ini pastinya. Dan ingin sekali memajukan, memberikan keadilan bagi masyarakat Palembang, khususnya sebagai seorang Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Betul sekali Hagai. Dan tentunya Mang Cebice, di episode kali ini kita memiliki tema peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam mewujudkan capaian keadilan. Jadi memang Kejaksaan Negeri Palembang ini memiliki peran yang sentral dalam mewujudkan capaian keadilan melalui penegakan hukum yang tegas dan juga adil untuk masyarakat Kota Palembang. Nah Bapak, tadi Mang Hagai sempat mention bahwa ini Bapak balik kampung baru 7 bulan di Palembang setelah melalang buana Jakarta, Riau, terus Lampung dan lain sebagainya. Apakah ada sedikit culture shock ini Pak tentang perkara-perkara yang ada di Kota Palembang ini? Secara umum ya ada perkara-perkara yang sangat-sangat menjadi perhatian. Ya. Di mana pertama kali saya masuk pada bulan September, ada case yang cukup menyayat hati bagi saya, yaitu perkara pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Suatu beban bagi kami, penegakan hukum harus ditegakkan. Tapi yang kita hadapi adalah anak-anak di bawah umur. Bagaimana proses persidangan, dan pada saat itu saya turun langsung menjadi jaksa penuntut umumnya. Disitulah saya rasakan bagaimana kita melihat tersangka yang terbayang sama kita sendiri, anak kita sendiri. Kembali lagi bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan. Pintarnya pihak-pihak lain yang membuat skenario agar tidak mengaku, ya kan, agar tidak terjadi pembuktian di dalam proses persidangan. Tetapi berkat kerjasama daripada penyidik, di mana penyidik mulai dari awal pembuatan berkas selalu berkoordinasi dengan kami jaksa penuntut umum. Nah, itulah suatu hal yang sangat menguntungkan di kita. Baik tim penyidik, jaksa penuntut umum saling bekerja sama, mencari suatu pembuktian dengan dasar alat bukti yang sah. Kekurangannya di mana kita bahas untuk menutupi celah yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain, yaitu penasihat hukum, untuk membebaskan ataupun menyatakan tersangka atau terdakwa itu tidak terbukti. Tapi berkat kerja sama yang cukup baik, kami akhirnya dapat membuktikan, meyakinkan hakim bahwa ada perbuatan pembunuhan, kemudian hakim sependapat dengan kita. Akhirnya untuk pelaku utama dihukum 10 tahun, kemudian untuk 3 orang anak dihukum di LPKA itu selama 2 tahun. Situ sampai dengan Mahkamah Agung. Alhamdulillah selesai tugas itu. Ini kasus yang cukup berbeda dari kota-kota lain ya Pak ya? Hampir sama ya, tapi pelakunya kata saya tadi kan, pelakunya berbeda. Dan itulah hebatnya orang Palembang. Nggak galak ngaku, walaupun ya kan, lah dibuktikan dengan saksi-saksi yang lain. Yang mohon maaf, aku juga katakan tadi kan, darah Sumatera Selatan kental. Tapi ini lebih dari yang lain. Tapi tadi berkat kecerdikan, pengalaman hakimnya, ya kan, kami jaksanya maupun daripada penyidik, akhirnya terungkap kebenaran yang terjadi. Dan bisa memberikan keadilan. Alhamdulillah, kalau menurut kami sudah adil. Ya. Tetapi menurut orang lain mungkin belum adil. Baik. Karena sudut pandangnya mungkin berbeda. Ya. Nah, tapi kami mencoba untuk memberikan keadilan di masyarakat. Baik, nah BTW ngomong-ngomong masalah soal pelaku di bawah umur Pak. Ada satu kasus pengeroyokan anak juga yang terjadi di daerah kuburan Cina di Kota Palembang ini yang juga menjadi sorotan ini ya. Yang dimana ada satu korban meninggal, namun pelaku yang juga masih mungkin di bawah umur menjalani diversi, dan ini
ada perlawanan hukum dari kejaksaan, mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak? Ya, dalam penegakan hukum itu yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan syarat-syarat material. Dalam peradilan anak itu ada dipakai atau menjadi landasan kita, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak. Apa saja yang dapat didiversikan atau dihentikan perkaranya itu tertuang di dalam Undang-Undang Peradilan Anak, maupun ada namanya Peraturan Mahkamah Agung. Untuk perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, maka hakim mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan diversi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung juga ada nomor 4 tahun 2014 bahwa apa syarat-syarat yang dapat dijadikan landasan untuk perkara tersebut dapat diversikan. Itu antara lain ancamannya tidak lebih dari 7 tahun, ataupun dakwaannya didakwakan dengan dakwaan subsidiaritas, dalam arti primer subsidiar, ataupun kumulatif, ataupun alternatif, ataupun gabungan daripada perkara itu. Nah, dalam perkara ini ada 2 pelaku utama. Ada 3 sebenarnya. 1 anak-anak, kemudian 1 dewasa, 1 DPO. Nah, untuk anak-anak kami ancam dengan dakwaan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Anak dengan dakwaan tunggal, ancaman hukumannya 15 tahun. Itu tidak dapat didiversikan. Iya, sama tadi kami kalau di polisi itu boleh dihentikan perkara berdasarkan syarat-syarat formil yang ancamannya tidak lebih daripada 5 tahun. Kami juga ada namanya restoratif justice. Ada aturannya apa yang dapat diperbolehkan dan atau tidak. Nah, pada proses ini mungkin ada kelalaian, kalau menurut pandangan kami. Ancamannya sudah lebih dari 7 tahun dan kami berpendapat tidak dapat dihentikan melalui diversi. Oleh sebab itu, dalam penetapan diversi tersebut, kami melakukan perlawanan atau verset terhadap penetapan tersebut. Ini nyawa orang nih, ya kan? Ini bukan kenakalan. Bukan kenakalan anak-anak. Ini adalah kejahatan. Gitu. Harus dibedakan. Ya kata saya tadi, sudut pandangnya harus sama. Mana yang dapat didiversikan, mana yang tidak dapat didiversikan. Mana yang dapat dihentikan, mana yang tidak dapat dihentikan. Rasa kemanusiaan, rasa keadilan harus kita depankan. Dan kita harus junjung tinggi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat material dalam proses penegakan hukum. Itu. Sepakat. Karena keadilan itu belum tentu setara ya Pak. Betul. Baik. Nah, ini menangani kasus-kasus hukum yang kompleks, bisa kita bilang kompleks Bapak. Karena kita mau memberikan keadilan, kita mau memberikan hukuman, tapi di satu sisi kita harus mengedepankan hak asasi manusia tadi. Terus kita juga harus memikirkan bahwa ini adalah maksudnya ini adalah anak di bawah umur. Betul. Dengan undang-undang peradilan anak itu juga kita harus kedepankan, tidak boleh kita kesampingkan. Nah, bagaimana apa sih langkah-langkah Kejaksaan Negeri Palembang untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga Kota Palembang? Jaminan yang harus kita berikan adalah kepastian hukum. Ya. Semuanya berlandaskan kepada aturan-aturan formil yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah menjadi landasan kita. Masalah kebijakan itu berbeda dengan keadilan. Jadi harus ada dasar yang dapat kita pakai, ya kan, dalam setiap penegakan hukum. Harus jelas yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Azas legalitas tetap harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum. Tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Ataupun undang-undang yang mengatur tentang
apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Baik. Apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Wah. Harus jelas sudut pandangnya dalam penegakan hukum. Tegas ya Bapak ya. Jelas, Iya itu dong. jelas. Yang tidak boleh, tidak boleh. Gitu. Wow. I see. Nah Pak, kalau kita balik lagi sedikit ke pidana khusus yang taunya kemarin ada mantan Wawako, lalu ada juga mantan kepala dinas yang sudah berurusan dengan Kejaksaan Negeri Palembang, khususnya Pak Hutamrin yang baru 7 bulan ini sudah banyak sekali pastinya ini para pelaku ataupun tindak korupsi yang lain udah was-was nih pastinya ya dengan kehadiran Bapak sendiri. Nah, bagaimana Kejaksaan ini memastikan kita tetap netral Pak di tengah menangani perkara-perkara yang pastinya ini sedikit banyak ada nuansa politiknya, karena kita tahu tadi setelah pilkada baru juga dilanjutkan karena memang pas di pilkada dihentikan sementara. Seperti apa Pak Hutamrin? Jadi penegakan hukum itu tidak boleh dicampur adukan, Ya. ya kan? Bukan penghentian, pemberhentian sementara dalam proses penegakan hukum pada zaman atau sebelum pilkada dilakukan adalah mencerminkan bahwa kami tidak terikat, tidak terpengaruh dengan keadaan politik. Murni kami melakukan penegakan hukum. Kalau kita tercampur dengan politik, maka akan timbul pelanggaran dalam proses penegakan hukum. Kita tidak netral, pasti kita akan berkiblat ataupun mengikuti arus yang lain. Tapi tidak. Kita berikan waktu dan kita menyatakan seseorang itu menurut pandangan kami, ya kan, terbukti ataupun punya alat bukti yang cukup berdasarkan hasil pemeriksaan di proses penyidikan. Jadi kami tidak terimbas, tidak terpengaruhi dengan politik. Tetap netral Pak ya. Netral Tetap kita. netral. Walaupun hasilnya berbeda Pak kemarin, tetap Kenapa? akan walaupun hasil pilkadanya berbeda, tetap akan netral. Iya. Tetap Pasti. Tidak akan terpilih merubah atau proses. tidak terpilih kita lakukan penegakan hukum. Tetap ya Pak ya, luar Tetap. biasa. Nah ini luar biasa Mang Cek Wicek, jadi teladan juga untuk kita semua bahwa memang sebagai aparat penegak hukum harus berada di jalur tengah netral ya, dan harus Yes. jalan sesuai SOP. Harus tetap gaspol, siapa yang salah dia yang harus bertanggung jawab. Yes, betul sekali. Masih ada segmen ketiga, Asih. Kita bakal masih ngobrol dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Masih bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa, masih bersama dengan one and only Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang yang tegas terus gaspol untuk memberantas kasus-kasus dan perkara-perkara dan juga tentunya memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang. Katanya Pak Kajari ini senangnya dengan Juventus, ini apa Pak? Pokoknya yang menang aku dukung. Yang menang. Nah, itu dia kan. Oh, iya, Yang menang aku dukung. Juventus menang, Juventus aku dukung. Yang menang didukung tapi bukan dilindungi ya Pak ya? Beda. I see. Oke, oke. Tapi bisa Baik. dipastikan bahwa Bapak ini bukan penggemar MU. Oh. Karena MU tidak pernah menang dalam Dulu penggemar MU aku. Dulu, Pak, pas menang ya? Iya. Pas galak menang ya, sekarang Galak nggak menang. menang lagi ada men. Iya. Wow, Berat ini sekarang. luar biasa. Bapak ini ada akuarium ya Pak ya, iwaknya udah kate Pak. Karena iwaknya ada di Kejari, Kejari, Iwak podcast Iwak podcast, ya. ya, Ini luar masuk. biasa sekali. Oke. Dan tentunya ini balik lagi tentunya di Jaksa Menyapa. Tema kita hari ini untuk mencek-bicek mungkin yang ketinggalan di segmen pertama dan juga segmen kedua. Masih dengan tema peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam mewujudkan capaian keadilan, dan juga Kejaksaan Negeri Palembang di bawah pimpinan dari Bapak Hutamrin ini sangat amat tegas, dan akhir-akhir ini Gencar, taringnya ya, betul. sangat terlihat ini Pak. Dan juga membuat Kota Palembang ini, bukan Kota Palembangnya ya, tapi beberapa oknum yang mungkin merasa bersalah jadi ketar-ketir ini Pak. Apakah ini adalah salah satu insja atau instruksi dari Jaksa Agung untuk kita memberantas jangan takut, atau mungkin ini sudah penyidikan yang sudah berlangsung lama dan mungkin momentumnya saja yang agak berbarengan dan agak dekat? Sesuai dengan instruksi Jaksa Agung bahwa laksanakan penegakan hukum tanpa pandang bulu,
tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Laksanakan tugas sebagaimana mestinya, namun harus humanis. Nah, penegakan hukum tidak bisa terjadi karena kejaksaan sendiri. Ada instansi-instansi yang lain yang bertugas juga dalam penegakan hukum. Baik kami adalah kepanjangan ataupun melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas ataupun tindak pidana yang diajukan oleh penyidik. Kemudian kami meneliti, apabila kami nyatakan lengkap dengan azas dominus litis, kami akan melimpahkan ke pengadilan ataupun menghentikan perkara-perkara yang memang patut dan secara humanis dapat kita laksanakan penghentiannya di luar suatu proses persidangan yang kami kenal dengan restoratif justice, humanis penegakan hukum yang tidak melalui suatu proses persidangan. Nah, dalam penegakan hukum ini saya katakan tadi tidak bisa kejaksaan berdiri sendiri. Ada informasi-informasi yang dari masyarakat yang kami jadikan masukan atau jadikan kami sebagai pengusutan untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi. Tapi sekali lagi, tolong informasi yang diberikan kepada kami adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana ada 2 bidang yang kita pakai, yaitu bidang intelijen maupun bidang tindak pidana khusus untuk melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan tersebut, kemudian melakukan pool data dan pool bucket. Bucket itu bahan keterangan, apakah memang benar laporan-laporan dari masyarakat ataupun orang-orang ini adalah benar, atau tidak ada tendensi yang lain karena sakit hati, karena tidak senang itu. Nah, itu yang kami harapkan, laporan-laporan yang diberikan kepada kami adalah laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penegakan hukum dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan semaksimal mungkin. Betul. Setuju, bukan hanya surat kaleng ya Pak ya? Bukan, Nah, jangan. Nyuruh pegawai tapi tidak kata ini pelapornya pun Itu tidak ada dia. ID ya Pak ya? Jangan. Luar biasa. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Kajari bahwa memang kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri Bang Cek karena bukan kiper. Kalau kiper boleh diri sendiri di gawang. Oke. Pak, kalau kita lihat di kejaksaan, kalau kita lewat beberapa waktu lalu banyak karangan bunga nih. Pergantian beberapa kasih yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Pastinya ini tangan kanan Bapak semua. Pesan-pesan apa yang disampaikan oleh pimpinan, selaku pimpinan Bapak Kajari kepada para kasih yang baru ini sendiri Pak? Mengingat begitu gencarnya gerakan dari Kejari Palembang. Ya. Yang satu, laksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Kedua, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ketiga, jangan mengada-ada dan jangan diada-adakan. Nothing tulus saja. Laksanakan tugas sebaik-baiknya tanpa suatu kepentingan yang lain. Gitu. Kuncinya adalah tulus, kita tidak capek, kita tidak diancam orang karena tadi diskriminasi ataupun ada kepentingan yang lain. Jangan. Laksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan sekali lagi, kedepankan hati nurani dalam setiap penegakan hukum. Wow, luar biasa. Apakah hal ini yang selalu Bapak pegang selama menjadi insan adiaksa? Ya, alhamdulillah ada beberapa kejadian yang cukup ombaknya cukup besar yang pernah saya hadapi. Yaitu antara lain di Kota Cirebon, di mana menjadi viral nasional perkara tindak pidana korupsi, dan alhamdulillah sepanjang kita tidak bermain apa-apa kita akan selamat. Ya, betul. Di Lampung juga begitu, saya tingkatkan untuk 43 anggota dewan, ya kan, di salah satu kabupaten di provinsi Lampung, cukup besar gelombangnya, ya kan, tapi saya katakan bahwa kita tidak bermain di situ. Betul. Sesuai dengan alat bukti yang sah, berdasarkan keterangan saksi yang sah,
dan ada tindak pidana di situ, maka kita tidak akan diapa-apakan. Pertanyaannya cuma satu Pak, apakah Bapak itu memberikan hukuman di atas laut Pak? Di atas Tidak. kapal? Itu ombaknya besar dari tadi Ya, Pak? ombak itu Iya, besar iya, dalam bukan, arti kan bukan. kiasan saja. Baik, baik. Ya kan, karena kita selalu di Tanjung Pinang ini kan, Batam, Tanjung Pinang, Kepri kan kepulauan. Betul, Jadi kepulauan, ombak Pak, itu ya. memang cukup. Ya tadi yang saya berikan kepada adik-adik saya di sana, jangan mengada-ada. Jangan mengada-ngada. Jangan ada. mengada. Itu aja kunci. Lakukan sesuai dengan tugas, Betul. fungsi, tanggung jawab, dan SOP Pak ya. Dan yang menarik mungkin Bang Cebica juga sebagian sudah tahu, dan kita mau kasih tahu lagi bahwa Pak Utamrin ini ketika di Lampung pun bahkan ya anak buah salah juga ditegaskan dan juga di proses hukum Pak ya. Ya, Sedikit boleh diceritakan. itu anak sendiri. Saya katakan anak sendiri melakukan suatu tindak pidana. Secara hati nurani, saya harus melindungi, seharusnya. Harusnya. Yaitu salah satu pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung. Tapi karena penegakan hukum harus dilaksanakan, ya apa boleh buat. Itu sungguh-sungguh menyayat hati. Antara hati nurani, antara penegakan hukum yang harus kita laksanakan. Itu. Baik, ini Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti memang berani berbuat, harus berani bertanggung Insya jawab Allah. siapapun itu ya Pak. Insya Baik. Nah tadi sempat di segmen kedua pemirsa saya menanyakan apakah ada culture shock selama Bapak Utamrin ini menjabat di Palembang, ini balik kampung, tanah kelahiran Dewe ya Pak ya. Ternyata sedikit culture shock adalah banyaknya perkara anak di bawah umur. Betul. Nah, dengan adanya fenomena-fenomena ini, perkara-perkara yang ada ini Pak, apakah ini menjadi salah satu concern utama dari Kejaksaan Negeri Palembang untuk melindungi perkara-perkara anak dan juga perempuan? Ya. Jadi jangan kita pakai bahasa melindungi. Baik. Jangan. Siapa yang salah ya harus menanggung Bertanggung ataupun bertanggung jawab terhadap apa perbuatannya. Ya. Yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Tadi pelajari hukum, hindari hukum. Nah, tugas dari kejaksaan itu di dalam bidang intelijen namanya ada penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Inilah tugas kita, mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan. Kemudian apa peranan masing-masing. Sekarang zamannya IT, mudah sekali berita didapat dan akan berakibat atau berdampak negatif terhadap anak-anak kita. Ya. Inilah tugas kita, memberikan pengertian yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bukan hanya tugas dari kejaksaan, tetapi tugas juga kepada orang tua, tugas pendidik, tugas masyarakat, tokoh-tokoh agama dengan yang lain-lain. Itu yang harus kita lebih intens menggerakkan kepada mereka agar terhindar daripada hukum, bukan melindungi hukum dari hukum. Wow, ini luar biasa. Bijak sekali Bapak. Yeah. Bijak sekali ya. Jadi sebelum kejadian harus diedukasi dan juga memberikan literasi. Betul. Betul begitu ya Bapak Betul. ya. Dan ini juga salah satu program dari Intel ya Intelijen. Pak ya. Ya. Intelijen ya Pak ya, untuk memberikan edukasi dan juga literasi untuk masyarakat Kota Palembang. Yeah. Jaksa Menyapa juga termasuk ya. Salah satu. Itu salah satu caranya. ya. Itu salah satu caranya. Ini program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ini luar Oke, biasa. tidak terasa memang kalau kita ngobrol dengan seorang pimpinan yang luar biasa, menginspirasi bukan hanya dari kata-kata tapi juga dari perbuatan dan tindakan yang sangat sungguh luar biasa. Pak Utamrin, mungkin di akhir sesi kami boleh minta himbauan atau closing statement untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang. Ya. Pada seluruh masyarakat Kota Palembang, mari kita sama-sama menjaga keamanan, saling menjaga perasaan yang seringkali terjadi dari hal-hal yang kecil yang tidak disadari. Saya asli dari Palembang, tapi coba
turunkan sedikit emosional kita agar kita terhindar dari hukuman. Tugas kita adalah membangun, menjaga keamanan Kota Palembang, sehingga harapan kami Kota Palembang akan menjadi kota yang lebih besar dari daerah-daerah yang lain. Semua tergantung daripada kita, apakah kita mendukung kebijakan pemerintah dalam proses penegakan hukum ataupun pembangunan Kota Palembang. Itu saja dari kami, tidak ada kata yang lain bahwa saya cinta Kota Palembang. Cinta Kota Palembang. Love-nya mana, Pak? Nah, love ya. I love Palembang ya, Pak. Ya, Amin, luar biasa amin. sekali. Dan itulah tadi ya Mang Cagai. Yep. Ini luar biasa obrolan yang sangat memberikan insight yang positif. Tentunya Kejari Palembang terus berusaha untuk memberikan rasa aman, adil kepada seluruh masyarakat Kota Palembang. Tentunya tadi sebelum kita closing, saya ada sedikit pantun ini, Pak. Ah, betul. Pantun. Tolong dicakepnya ya. Cakep. belum. Iya. Makan pempek ikan tenggiri, Cakep. beli pempeknya di Kabupaten Lahat. Cakep. Kita doa ke sama-sama Bapak Kajari selalu sukses, sehat dan selalu semangat. Amin. Wah, ini luar biasa sekali ya. Apresiasi. Dan itulah tadi Jaksa Menyapa, Mang Cebi Kejaksaan Negeri Palembang ini memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan supremasi hukum dan juga melindungi hak-hak warga negara. Dan tentunya Kejaksaan Negeri Palembang ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa pandang bulu untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Pak Hutamrin atas waktunya dan luar biasa, pasti banyak sekali insight baru yang kita dapatkan di sesi kali ini. Mang Cebi terus saksikan Jaksa Menyapa tentunya cuma di PAL TV. Memang punya kita, saya Hagi Kainde. Dan saya Sofia Fernanda, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.